Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Fahril. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan terlebih dahulu nilai-nilai dari Pancasila, sila ke-1 atau sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adapun nilai pertama yang itu adalah kita sebagai warga Indonesia harus percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi setiap warga negara Indonesia itu harus mempunyai keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika seseorang tidak mempunyai keyakinan terhadap suatu agama, maka bisa dikatakan bahwa dia bukan bagian dari bangsa Indonesia, karena pada dasarnya Pancasila sebagai dasar negara di sila pertama itu sudah jelas mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian saling menghormati pemeluk agama lain. Jadi kita harus menghormati semua pemeluk-pemeluk agama yang ada di Indonesia ini. Kita ketahui bersama bahwa ada 6 agama yang diakui oleh pemerintahan negara Indonesia, yaitu yang pertama adalah Islam, kemudian Kristen, Katolik, dan Kristen Protestan, kemudian ada agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian nilai yang ketiga adalah memiliki toleransi antar umat beragama. Toleransi yang dimaksud di sini adalah toleransi yang dimana jikalau suatu agama, suatu pemeluk agama tertentu itu melakukan sebuah perayaan keagamaan, kita sebagai pemeluk agama yang kita anut, kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang melakukan kegiatan keagamaan tersebut. Dan ini pernah terjadi pada saat demo 212 di Jakarta, di Silang Monas, yang dimana pada saat itu di gereja katedral seharusnya ada sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan di katedral. Tetapi karena banyaknya massa yang berkumpul untuk demo 212, sehingga perjalanan kedua mempelai ini terhambat oleh demo. Tapi karena toleransi pada saat itu sangat tinggi, maka para pendemo yang notabene adalah semuanya pemeluk agama Islam tetap mengawal kedua mempelai ini hingga sampai ke gereja katedral yang di dekat Masjid Istiqlal. Dan pada saat itu itulah bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemudian nilai-nilai Pancasila sila pertama yang keempat adalah tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Ya, kita tidak boleh memaksakan orang yang sudah mempunyai agama untuk masuk ke agama kita. Kita tidak boleh, apalagi di dalam ajaran agama Islam sudah jelas sekali dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 256. Sudah jelas sekali di situ dikatakan bahwa yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Tentunya jauh sebelum ada masalah untuk memaksakan orang lain untuk masuk ke agama kita, agama Islam sudah mengajarkan bahwa kita tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke agama Islam. Karena sebetulnya jikalau seseorang sudah masuk di dalam agama Islam, itu bukan hanya akalnya yang harus bertawakal atau berserah diri kepada Allah, tetapi hatinya juga yang harus ikhlas di dalam melaksanakan agama tersebut. Kemudian yang terkandung di dalam sila pertama, yang itu adalah nilai yang kelima, yaitu tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Nah, sebagai umat beragama, kita tidak boleh menghina sesembahan-sesembahan yang orang lain sembah. Dan banyak sekarang ini kita bisa melihat di sosmed, di TikTok, banyak tentang oknum yang mengatasnamakan agama tersebut. Banyak
banyak oknum-oknum yang ingin membuat suatu agama itu menjadi buruk di mata semua orang. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia juga harus menyaring, harus pintar-pintar memilih informasi di dalam penyebaran berita. Kita tidak boleh menelan mentah-mentah jikalau ada suatu informasi yang sampai kepada kita. Dan saya yakin bahwa tidak ada agama di Indonesia ini atau bahkan di dunia ini yang mengajarkan tentang kesalahan. Tidak ada. Saya yakin itu tidak ada satu agama yang mengajarkan tentang kesesatan. Tidak ada. Semua berjalan di koridornya masing-masing. Yang ada adalah hanyalah oknum yang ingin memutarbalikkan fakta sedemikian rupa sehingga terjadilah perpecahan antar umat beragama jikalau hal ini diteruskan. Kemudian saya mau menyinggung sedikit bahwa orang Islam juga pun sudah dijelaskan di surah Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat 108. Adapun artinya itu adalah, dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Di sini sebagai umat Islam kita harus menjadikan ayat ini sebagai patokan untuk kita untuk tidak menghina agama lain. Kita tidak boleh menghina sesembahan orang lain yang berbeda dengan kepercayaan kita. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan selanjutnya kami dari kelompok 1 di akhir video ini kami akan memperlihatkan sebuah video tentang bagaimana sebetulnya perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, untuk sila-sila berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dimardani. Dari kelas 1A saya akan menjelaskan sedikit tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia yang beradab. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fida Setiawan dari kelas 1A kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sila ketiga, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang melambangkan pohon beringin, yang artinya tempat kita berteduh dan berlindung. Adapun nilai-nilai Pancasila sila ketiga, yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan sanggup rela berkorban demi negara, kepentingan negara apabila diperlukan. Di dalam kehidupan kampus biasanya Persatuan Indonesia itu sudah sangat cukup, karena kita sudah melihat di kampus Uni Prima, yaitu rasa persatuan murid baru dan senior itu sudah cukup melekat, yaitu sudah tegur sapa, tidak ada lagi namanya penyimpangan sosial seperti antara senior dan junior di dalam kehidupan masyarakat, seperti senior dan junior di dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indria Dewi S dari kelas 1A dengan NIM 220101036. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai makna dari sila keempat Pancasila, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini
bersimbolkan kepala banteng yang melambangkan tenaga rakyat serta mewakili hewan sosial yang sering berkumpul. Adapun maksud dari nilai kerakyatan ini adalah negara kita mengutamakan rakyat, jadi rakyat Indonesia itu harus diutamakan. Adapun penerapan Pancasila yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ialah melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan ataupun mendengar pendapat dalam suatu musyawarah, yang kemudian keputusan akhir dari musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Dumardani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sini bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik, di mana setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk bertumbuh dan berkembang, serta belajar hidup dalam kemampuan aslinya. Sekian, terima kasih. Tolong Ferdi Sambo. Bagaimana nih tugas? Sabtu Minggu, Miles Camp, Jumat, pasti tidak ada yang bisa. Yuk, kerja tak juga hari Jumat. Kerja. Itu videonya bagaimana caranya dibikin, bagaimana caranya diimplementasikan itu, penjelasannya juga saja atau ada juga contohnya? Tapi itu yang kirim ibu toh yang tugas ngasih yang di grup, katanya bilang situ di cover 5 sila. Jadi tuh mi Gak kira lagi grup punya apa bilang situ? toh teman. Terus dia bilang anak kelas B harus di video kayak penjelasannya, kayak misalnya kayak tanah mesa tuh harus sih kayak sholat atau apa sesuai dengan agama. Tapi Iya, begitu juga saya pemahamanku, kayak di videonya dirita contohnya begitu, bukan penjelasannya saja. tapi Jadi apa maksudnya sih, ini berarti dua-dua harus ada itu kayak penjelasan juga dengan videonya yang disertakan. Iya, begitu. Itu bikin apa bagus konsepnya ini entah. itu bukan masalah konsepnya. Satu orang nggak ada. Mana itu Shan? Teriak. Sakit sih. Weh. Kata itu 3 hari itu tidak hadir. Sakit nih karena baru hari Minggu dikumpul tuh. Iya, Belum terakhir. tentu juga besok naik ki, belum tentu juga hari Jumat sehat-sehat. Iya, kayak mungkin kayaknya ndak hadir besok karena nantanya kan tambah parah mau katanya diinfus. Main aja sudah kalau begitu. Jadi bagaimana nih? Ya tidak usah dikasih masuk. Ih, kenapa sih kamu kasih masukin nah? Kenapa tidak ada di sini? Namanya juga tugas kelompok berarti harus lengkap. Ya. Maksudnya tidak usah dikasih masuk. Maksudnya dikasih masuk misalnya di sini namanya, tapi ya kurang nilai saja. Kenapa kok yang nilai nah dosen yang menentukan itu? Enggak, pendapatku saja itu kayak misalnya kalau bisa dikurangi nilai, kurangi saja nilai. Misal pendapatmu beli karena tugasnya kita tuh dibuat saja itu tugas aneh videonya. Jadi mau saya tetap aja kasih aktif saja. Tim berdebat mana tuh dia bawang ama. Ingat Imbo. Saaki ini teman tak berdebat kok hal-hal begitu ada tumbuh hadis. Kulupe hadis dari siapa ngarep periwayatnya. Di situ dibilang di situ di hadis, barang siapa yang meninggalkan debat maka Allah akan membangunkan suatu rumah di surga. Jadi masalah sepele bos saya berdebatku. Cocok tip dal kayak mau lagi buat masalah baru. Ini saja video tak belum ada jadi. Bosnya tak bilang tidak mau lain ke sakit teman yang satu. Coba gerek kalau kamu yang sakit baru dikasih begitu kok. Nih bagaimana merasa? Ya
tidak usah mi kasih masuk juga. Bagaimana kalau misalnya di situ di video teriakmu saja dibahas? Tapi harus kita tanyain dia berapa mau juga Iya sembarang itu deh. supaya masuk namanya. Bagus foto. Ada itu satu surah di surah Al-Maidah, pentingnya ditolong teman tak, apalagi sakit itu dalam keadaan sakit. Artinya itu saling menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa, dan janganlah saling menolong pada perbuatan dosa dan permusuhan. Berarti ini bahkan Al-Quran pun mendukung kita untuk bantu itu teman tak karena sakit. Iya, nggak bisa juga buat video. Nggak bisa juga buat video, apalagi kondisinya sekarang ternyata mungkin lihat di Terus di rumah kapan? Kurang Rumah tahu sakit. mak di rumah kah atau di rumah sakit? jadi anu bawa nih kafang jarang dikasih masuk toh. Iya, itu juga dia aku tapi bilang dia toh. mau tapi dia minta dibahas di video. Oh, iya. Pembahasan. Tapi harus kita lupa minta isi samarannya. Iya, Siapa tuh kayak keberatan itu ya jadi masalah tuh lagi itu. iya. Klarifikasi mi juga sama kita kan. Coba gara chat Chat dia dulu. baru dia tuh gue apa dia bilang. Pantas tidak pernah muncul di grup. Sakit kan? Oh iya, checklist sih Jena. Coba micet dulu. Bah di chat tapi checklist sih. Mungkin kapangan istirahat ya orang. Kau gara ada dia chat. Meloyo orang toh. Ayo, Wah. tidak anu juga tidak aktif. Nanti juga. Nanti coba lihat dia. Nanti dia. Coba lihat di chatnya. Karena kalau teleponnya biasa juga tidak anu. Kalau Apalagi apalagi kalau anu, ada apa? nyala kami juga mau dianunya tuh jangan Iya, ganggu. Nah, apalagi Biasa itu. sakit ibaratnya nanti di situ di video toh jadi di kalau di edit mi tetap dikasih masuk namanya, tapi kemudian nanti dilapor nih sama dosen toh bilang Konfir bilang. ya bilang Ada yang bermasalah. ada bu sakit tapi turut membantu juga di video karena dia yang dibahas Ya. tadi yang Betul. dibahas toh, jadi mungkin bisa juga nanti bu dosen kasih nilai juga Kayak kan tuh. tergantung dari ibu Minito kalau Ya. bilang bagaimana nanti. Yang penting Yang penting kasih masuk ini. dikasih Karena masuk. ikut seperti dia ikut berpartisipasi juga. Ya. Oke. Itu saja Tapi bagus. tapi mana juga toh? Tapi darinya keberatan. Kalau saya enggak sih malahan bilang kak lebih bagus kalau dianu juga. Ini sih tadi. Kok udah karena kok tadi menurut sekali. Mengikutnya saya kayak suara terbanyak. Jadi kasih ikut nih karena dia juga yang dibahas. Masa kita bahas orang lain? Iya. Betul sih. Kalau kok Setuju juga saya juga kalau misalnya no konfirmasi itu mah saja dia nu. Berarti cocok nih, teri yang dibahas. Ya karena jam berapa nih juga ini? Jam 9. jadi kasih masuk ban nih nanti di situ di. Tapi bagaimana metodenya? Aku kira ada penjelasannya nanti. Siapa mau ambil itu? Coba mau ambil itu. Saya mau kapan? Nah. Karena kalau dia nu juga orang nanti nggak bisa ya. Sila apa yang ambil dia? Sila kedua. Kedua. Oh, oke. Kono dulu ambil dia. Iya. Tapi jangan itu. Iya itu saja intinya doakan Kan saling saja. membantu juga. Intinya saya doakan tuh semoga cepat sembuh. Amin. Biar Amin. bisa lagi pembelajaran. Supaya tidak tertinggal nih juga. Ya kali hacker bane nanti video. Supaya tidak terlalu lama sih juga karena hari Minggu harus dikumpul. Iya, BC tidak English game kita. Biasanya kayak banyak waktu bisa ji. Santai-santai. Iya. Kayak bilang masih banyak ji bisa di konsep lagi cuma kalau begini kayak diburu ki waktu. Oh.